menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya, yang siap terima berkat Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Ya, Bapak Ibu silakan duduk, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan. Bapak Ibu, di bulan Mei ini Bapak Ibu kita bicara tentang integritas. Ya. Nah, ini yang menjadi tema kita Bapak Ibu di bulan Mei. Oke, boleh keluarkan PowerPoint-nya. Saya ingin Bapak Ibu kita baca sama-sama 2, 3. Murid Kristus yang berintegritas. Lebih keras 2, 3. Murid Kristus yang berintegritas. Apa itu integritas Bapak Ibu? Nah, ini yang kita pelajari selama bulan Mei. Saya rindu Bapak Ibu kebenaran firman yang kita terima setiap minggu. Firman itu bukan hanya kita dengar, kita tahu, kita pahami, tapi kita rindu firman itu remah. Apa itu remah? Firman itu kita boleh alami dan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Lebih keras katakan amin. Oke, nah, kita lihat Bapak Ibu di dalam suratan Paulus di dalam 2 Korintus 8:21, ya. Karena kami memikirkan yang baik, katakan baik. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Ini adalah sebuah statement, sebuah kebenaran yang Paulus katakan bagaimana dia menunjukkan sebuah integritas. Katakan bersama saya, integritas. Ketika Paulus melayani pelayanan kasih, dalam hal apa? Dalam pengumpulan dana. Dalam hal apa? Bicara tentang keuangan. Bapak Ibu, bicara mengenai keuangan itu bicara mengenai hati. Lukas berkata di mana hartamu berada di situ hatimu. Paulus bicara tentang bagaimana dia memikirkan hal yang baik di hadapan Tuhan dan manusia. Itulah integritas yang Paulus tunjukkan kepada umat Tuhan di tengah-tengah dia melayani pekerjaan Tuhan. Jadi integritas itu saudara, dia tunjukkan kepada Tuhan dan manusia. Kalau kita hanya berintegritas hanya kepada manusia, belum tentu kepada Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Jadi kalau sama Tuhannya benar, beres, pasti manusianya beres. Ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu, apa itu integritas? Konsisten antara perkataan dan keyakinan yang nyata dalam perbuatan sehari-hari. Katakan konsisten. Lebih keras, konsisten. Jadi integritas itu adalah sebuah konsisten. Dalam hal apa Bapak Ibu? Perkataan. Konsisten dalam apa? Keyakinan. Konsisten dalam hal apa? Dalam perbuatan. Yuk kita rindu Bapak Ibu ucapkan 2, 3. Konsisten dalam perkataan. 2. Konsisten dalam 3. Konsisten dalam perbuatan. Jadi bagaimana Bapak Ibu kita membangun konsisten ini? Dalam perkataan, dalam keyakinan, dalam perbuatan. Perbuatan kita mencerminkan apa yang menjadi keyakinan. Jadi tindakan kita, perbuatan kita, sikap kita, itu menunjukkan saudara, apa yang kita yakini hari-hari ini. Dan juga bagaimana perkataan kita. Itulah saudara yang namanya integritas. Saya rindu Bapak Ibu setiap kita, anak-anak Tuhan punya integritas. Halo? Amin? Anak-anak Tuhan dikenal bukan karena dia aktif ke gereja, bukan karena dia melayani, tapi anak Tuhan dikenal karena punya integritas. Integritas dalam hal apa? Dalam perkataannya. Dalam apa? Keyakinan. Dalam hal apa? Perbuatan. Nah, ini yang kita pelajari Bapak Ibu. 3 integritas murid Kristus
Yang pertama adalah perkataan. Efesus 4:29. Janganlah ada perkataan kotor, perkataan yang sia-sia, perkataan yang jorok, perkataan yang tidak senonoh, yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang murid Kristus. Amin. Keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Katakan baik. Untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya. Waduh. Lihat Bapak Ibu, kalau orang Kristen perkataannya adalah perkataan yang punya integritas, perkataannya itu pasti membangun, dan orang yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Jangan sampai Bapak Ibu kita mengaku Kristen, kita terlibat di dalam gereja melayani Tuhan, tapi perkataan kita tidak membangun. Ayo suami istri, kalau lagi berantem, lagi ribut, orang tua sama anak kalau lagi ribut berantem, gimana perkataannya? Membangun? Oh enggak Pak, saya emang enggak apa? Enggak salah lagi. Kami saling merajam, saling menghancurkan. Nah ini Bapak Ibu, tidak boleh Bapak Ibu. Sekalipun dalam situasi kondisi terhimpit, terjepit, sekalipun situasi yang tidak menyenangkan, perkataan kita tetap perkataan Kristus, perkataan yang membangun. Halo? Amin? Jangan sampai karena situasinya yang tidak baik buat kita, kondisinya yang tidak baik buat kita, karena tekanan, himpitan, sehingga apa? Perkataan-perkataan yang tidak semestinya kita ucapkan, itu keluar dari mulut kita. Berarti Bapak Ibu, integritas kita belum pasti, integritas kita belum teruji. Nah pagi ini Bapak Ibu kita diingatkan bagaimana kita belajar sepanjang bulan Mei ini. Perkataan kita adalah perkataan murid Kristus yang punya integritas, yang teruji, yang terbukti bahwa kita adalah murid Kristus sejati. Yang setuju tepuk tangan buat Allah kita. Ah ini tepuk tangannya ngeledek nih saudara. 2, 3. Bilang kanan kiri, gua suka tuh gaya lu. Amin. Orang kalau gol bola aja semangat minta ampun, masa buat Tuhan pelit saudara? Lihat saudara, Kolose 3:16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, di antara kita sebagai umat Tuhan. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau perkataan Kristus menguasai hati kita, pikiran kita, hidup kita, itu pasti memberkati banyak orang. Halo? Amin. Tapi kalau perkataan kita sudah melukai, menyakiti banyak orang, orang yang tadinya mau percaya Tuhan pasti jadi tidak percaya. Hari Sabtu saudara saya buat surat. Waktu saya buat surat saudara, orang yang membantu saya buat surat itu, secara tidak sadar dia konseling dengan saya. Dan orang itu tahu saya pendeta. Saudara saya percaya. Kalau dia tidak percaya sama saya percaya dia gak mungkin bercerita. Bapak Ibu setuju? Apalagi laki-laki. Enggak gampang terbuka seperti perempuan. Perempuan lebih gampang terbuka. Perempuan lebih bermain dengan perasaan. Kalau pria dengan logika. Makanya lihat. Kalau pria berantem sama istrinya, bilang apa? Pakai tuh otak. Itu pria. Wanita bilang sama suaminya, pakai tong perasaan. Tuh. Jadi bagi seorang pria, dia mau cerita tentang kondisi hatinya, hidupnya itu gak semudah. Dia cerita kebobrokan hidupnya, kehancuran hidupnya, kesombongannya, kehangkuannya, kearogannya, semua dia cerita. Sementara dia cerita, saudara tahu, Tuhan bilang sama saya, langsung doakan orang itu. Saya bilang, Pak, mau gak kira-kira saya doakan? Mau Pak, dia bilang.
Karena pandemi saya nggak berani tumpang tangan. Ya, bukan karena kita parno, takut sebagainya, kita perlu bijak saudara. Apalagi itu di kantor. Jadi ada meja cukup besar, dia di sana, saya di sini. Saya berdoa panjang lebar, haleluya, amin. Langsung dia buka kacamatanya, saudara, dia gosokkan dengan tangannya. Artinya saudara, dia menangis sejadi-jadinya. Sampai dia kata, Pak, mohon maaf. Oh nggak apa-apa, it's okay, saya bilang. Gak masalah. Yang penting Anda puas dan dijamah Tuhan. Nah saudara, saya percaya saudara. Kenapa dia mau cerita sama saya? Sederhana saudara. Karena dia tahu saya sebagai seorang hamba Tuhan yang punya integritas. Halo? Amin. Kalau saya sebagai orang hamba Tuhan yang tidak punya integritas, yang punya www.ember.com, ini bahaya saudara. Perkataannya bocor, perkataannya kemana-mana. Ngomongin orang, jelekin orang. Ingat Bapak Ibu, murid Kristus harus punya integritas dalam perkataan. Katakan amin. Perkataan kita itu memberkati banyak orang. Membuat orang yang lemah jadi semangat, jadi kuat. Orang yang bermasalah mendapatkan sentuhan jawaban. Karena apa? Perkataan Kristus itu diam di dalam kehidupan kita. Pertanyaan pagi ini Bapak Ibu yang kita perlu jawab dengan jujur. Kita gak perlu hakimin orang. Bagaimana perkataan kita hari-hari ini? Apakah perkataan yang membangun? Perkataan yang berintegritas, yang membuat orang nyaman dekat dengan kita, yang membuat orang itu bangga dengan kita. Jangan sampai saudara, perkataan kita adalah perkataan yang tidak semestinya kita ucapkan. Contoh, gue kasih tahu lu ya, lu jangan mau dibilang bego, tolol. Lu, itu meruntuhkan banget. Udah bilang bego tapi dibilang tolol. Nah itu nggak boleh saudara. Tapi biarlah perkataan kita adalah perkataan yang membuat orang jadi mendapat kasih karunia. Yang setuju sepakat, tepuk tangan buat kita. Amin. Itu adalah poin yang pertama, integritas seorang murid adalah bagaimana perkataannya, perkataan yang membangun, bukan meruntuhkan, bukan menghancurkan, membuat orang terluka, kecewa, kepahitan. Tapi perkataan saudara yang membuat orang beroleh kasih karunia dari Tuhan. Oke? Yang kedua, dalam hal apa saudara? Keyakinan. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Katakan percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Integritas murid Kristus yang kedua adalah tentang keyakinan. Saya sedih saudara, ada seorang ibu, dia cerita sama saya tentang kesedihannya. Dia bilang, Pak, suami saya sekarang sudah tidak lagi percaya sama Yesus. Dia sudah menyeberang. Dia tidak percaya lagi pada Yesus. Kenapa Bu? Saya bilang. Sejak dia di PHK. Sejak dia di PHK, dia tinggalkan iman keyakinannya pada Yesus. Sekarang dia percaya kepada negeri seberang. Bapak Ibu, ketika saya dengar itu hati saya sedih, hancur Bapak Ibu. Bagaimana seorang murid Kristus dia punya integritas dalam keyakinan. Keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang ini yang kita percaya saudara. Injil firman Allah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Gak ada orang saudara. Puji Tuhan, 2 orang yang hidup. Amin. Kita harus punya keyakinan yang kokoh, yang kuat tentang keyakinan kita. Nggak sedikit hari-hari ini orang mulai ragu tentang Yesus. Apakah diri dia masih dicintai Tuhan? Apakah Yesus itu masih peduli dengan saya? Kenapa saudara? Karena pandemi sampai saat ini belum selesai. Bahkan kita perlu berdoa buat India. Dia sedang mengalami tsunami. Tsunami yang mengerikan. Kalau sudah nonton videonya, rumah sakit tidak bisa lagi nampung. Bagaimana orang-orang kena COVID saudara. Mobil berjejer. Di sampingnya pasang tabung oksigen. Di dalam mobil itu ada orang pasang infus saudara. Ketika mereka meninggal sudah tahu itu berbaris mayat. Dan dibakar saudara. Ngeri sekali saudara.
Mari Bapak Ibu, kita harus punya sebuah keyakinan bahwa Yesus adalah jawaban yang pasti buat kita. Amin. Apapun yang terjadi, katakan 2, 3, apapun yang terjadi, Yesus jawaban bagi hidupku. Kenapa saudara saya perlu mengajak Bapak Ibu mengulang-ulang? Supaya kita yakin saudara. Jangan sampai kita ragu. Maka dikatakan apa? Keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Firman itu adalah Yesus yang hidup. Amin. Ini yang harus kita yakini, yang kita percayai. Ini kita lihat satu ayat saudara. Ayat ini setelah Matius 21, 22, ini bisa dua hal yang terjadi. Lihat yang pertama. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh keyakinan, kamu akan menerimanya. Halo? Dengan yakin kita mendapatkannya, maka semakin yakin. Setuju Bapak Ibu? Tapi masalahnya ketika kita udah percaya, yakin, kita gak menerimanya. Masih yakin? Ini masalahnya saudara. Bagaimana integritas keyakinan kita hari-hari ini sedang diuji. Saya cerita setiap kali saya khotbah bukan untuk tujuan hal sesuatu, tidak. Saya hanya cerita. Buat saya saudara yang biasa jadwal saya sangat full, sangat padat. Januari sampai Desember, saya terbang ke banyak kota, ke banyak negara. Hari-hari ini saudara saya hanya di rumah dan di rumah. Ini sebuah hal yang tidak mudah saudara. Tapi saya punya keyakinan, apapun yang terjadi, Yesus jawaban hidupku. Amin. Apapun yang terjadi, sekalipun doa belum dijawab, sekalipun penyakit belum sembuh, ekonomi belum berubah, percaya Yesus jawabannya pasti buat kita. Ini ayat gak gampang saudara. Ketika kita percaya, yakin, kita menerimanya, kita akan semakin yakin. Masalahnya saudara, ketika kita percaya, yakin, kita belum menerimanya, belum mendapatkannya, apakah kita yakin? Apakah kita percaya? Apakah kita masih mau berdoa? Setiap pagi saya bangun jam 5 dan saya berdoa. Saya selalu bilang kepada istri anak saya, itulah kekuatan saya. Yang hari-hari sibuk, yang hari-hari terbang sana sini, khotbah di sana sini, yang hari-hari hanya stay di rumah, tapi tetap saya bangun pagi. Dan saya berkata, Tuhan terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih kekuatan yang kau beri, sukacita, damai sejahtera. Saya mau Bapak Ibu Saudara, mari hari-hari engkau semakin kuat, semakin percaya. Yesus jawaban kita, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Jangan sampai saudara hari-hari ini kita makin khawatir, makin takut, makin cemas. Seperti yang saya berkata berkali-kali, jangan fokus sama corona. Jangan pikirkan corona. Kenapa saudara? Karena corona tidak pernah mikirkan kita. Amin. Oh iya saudara. Fokus kepada Yesus karena Yesus yang mikirkan kita. Yang setuju katakan yes. Yang setuju kata mantap. Katakan haleluya. Yang di rumah jangan lupa. Amin yang di rumah. Iya. Yang pertama, integritas murid Kristus ada dalam perkataan. Bagaimana perkataannya membangun orang yang tidak percaya jadi percaya. Saudara, saya percaya orang cerita sama saya panjang lebar. Karena dia tahu pasti saya punya integritas. Dan ketika dia cerita, dia berkata, Pak, aku semakin percaya kepada Yesus. Karena doa-doa yang Bapak naikkan. Karena kehidupan integritas yang Bapak punya. Maka saya mau cerita. Itu gak mudah saudara. Apalagi dia nangis. Itu gak semudah. Kalau kita melihat ibu-ibu menangis itu hal yang biasa. Tapi melihat pria menangis itu mujizat saudara. Jadi ketika dia menangis, saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau menyatakan kuasa-Mu siang hari ini. Amin. Jadi mari pagi ini. Perkataan kita yang sia-sia. Ingat saudara, Alkitab berkata, perkataan yang sia-sia harus dipertanggung jawabkan. Biarpun kita bercanda, hati-hati saudara. Saya adalah pria yang suka bercanda, guyon. Tapi tetap bercandanya tidak boleh ngomong yang sia-sia. Ya, ada banyak kata sia-sia. Kebun binatang keluar dari mulut kita. Kata-kata yang gak pantas keluar. Mari, stop, berhenti perkataan yang sia-sia. Perkataan yang membangun yang kita perlu ucapkan. Amin. Supaya orang semakin berkati. Yang kedua, integritas Kristus adalah bicara tentang
keyakinan, biar iman kita itu memuliakan Tuhan. Lewat keyakinan kita memberkati banyak orang. Biarpun di tengah-tengah masa pandemi, kita percaya ada mujizat Tuhan. Oke? Yang terakhir, yang ketiga, integritas murid Kristus dalam perbuatan. Matius 5 ayat 16. Semua baca 2-3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan apa? Orang. Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Wow. Perbuatan kita harus perbuatan yang baik yang memuliakan Bapa di surga. Saya hampir jarang berkata kepada orang yang tidak kenal saya berkata saya pendeta. Bahkan kalau orang nggak tahu saya pendeta, saya nggak cerita saya pendeta. Tapi saya tunjukkan sikap perbuatan saya, perkataan saya, keyakinan saya. Sehingga orang berkata, Bapak pasti Kristen, Bapak pasti anak Tuhan. Saya bilang berkata, iya. Tapi dia berkata, Pak, dari perkataan lu, gue yakin lu bukan hanya Kristen. Dari gaya hidup lu, perkataan keyakinanmu, gue tahu lu pasti pendeta. Saya bilang betul, saya seorang hamba Tuhan. Saudara, mari kita mau punya integritas sebagai murid Kristus dalam perbuatan. Amin. Di dalam kita berbisnis, di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai saudara ketika kita berbisnis, orang menyumpai kita, mengutuk kita. Orang berkata kalau ke gereja paling hebat, pelayan paling hebat. Tapi kalau udah bisnis perbuatan sikapnya setan pun kalah, takut sama dia. Nah ini yang bahaya saudara. Jadi mari pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita mau ambil sikap berkata Tuhan, aku mau perbuatanku memuliakan Bapa di surga. Setuju saudara? Karena lewat hidup kita Bapa dimuliakan. Tapi jangan lupa, lewat hidup kita Bapa bisa dipermalukan. Kenapa? Sikap perbuatan kita yang tidak mencerminkan kita Kristen. Saudara ingat, perkataan Kristen dalam Kisah Rasul, jelas saudara, 11:26. Itu orang Antiokhia ucapkan, kenapa? Karena orang Antiokhia melihat murid-murid Yesus, itu sikap perbuatannya itu luar biasa dahsyatnya. Maka mereka berkata, kamu Kristen. Tidak ada perkataan Kristen sebelumnya saudara. Tapi orang Antiokhia melihat perbuatan murid Yesus, itu yang memuliakan Bapa di surga. Mereka berkata, kamu Kristen. Ayo saudara, tunjukkan perbuatan kita, biar Bapa dimuliakan. Amin. Saudara, habis selesai khotbah saya akan langsung berangkat ke Grand Haven. Karena saya punya sahabat harus dikremasi saudara. Usianya masih 50, masih muda. Saya kenal beliau dari sejak kecil, sekolah minggu. Tahun 90 kita berpisah dan gak pernah ketemu lagi. Tapi kemarin malam saya diberitahu sama teman-teman, angkatan 90 mereka berkata, boleh gak Pak Pendeta Bambang bantu kami? Untuk apa? Teman kita meninggal. Saya bilang dia di gereja mana? Dulu memang dia di gereja kita, gereja Pantekosta Karismatika di Jelambar. Tetapi sejak itu dia tidak pernah lagi gereja menetap. Saudara, teman-teman saya angkatan 90, dan mereka sebagian besar adalah aktif di gereja. Di gereja-gereja besar di kota Jakarta. Tapi mereka berkata, boleh gak Pendeta Bambang melayani acara kremasi dan kemarin tutup peti saudara. Karena mereka minta, mereka tahu saya bukan hanya pendeta, tapi pendeta hamba Tuhan yang punya integritas. Halo? Amin. Di Jakarta ini gak kekurangan pendeta. Kalau mereka minta saya, mereka tahu saya hamba Tuhan yang punya integritas. Bapak Ibu, Anda yang bekerja, jangan khawatir, jangan takut hari-hari ini. Tunjukkan integritas kita. Saya percaya kita gak cari berkat, berkat yang cari kita. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari Bapak Ibu kita bangun integritas lewat apa saudara? Ini saudara. Cara membangun integritas. Integritas dibangun melalui apa? Suka firman. Katakan 2-3, suka firman. Jadi membangun integritas itu lewat suka firman. Bagaimana membaca, menerima firman setiap hari, merenungkan firman setiap hari, mempraktekkan firman, membagi firman. 4M ini Bapak Ibu jangan sampai lalai.
Ini harus menjadi gaya hidup, katakan 2, 3, gaya hidup. Bagaimana seorang murid Kristus punya integritas ketika dia mulai dengan suka firman, mencintai firman, hidup dalam firman, praktek firman, berbagi firman. Bapak Ibu yang hari-hari ini baca firmannya sudah mulai bolong-bolong, sudah mulai enggak serius. Baca firmannya sudah mulai enggak greget lagi. Di Tangerang, saudara, ketika saya jadi gembala di sana, ada seorang pemuda, dia begitu cinta Tuhan. Dia datang selalu pagi-pagi, dia duduk di belakang. Saya selalu bertanya kepada pemuda itu, kenapa kamu menangis? Dia jawab dengan simpel, nggak tahu Pak Pendeta, setiap saya baca firman, hati saya hancur. Saya berpikir, saudara, dia menangis karena dia dimarahi orang tua. Bukan. Dia anak baik, tapi dia baca firman. Adakah Bapak Ibu hati kita seperti begitu, saudara? Ketika kita baca firman, kita merasa ini firman luar biasa. Halo? Amin? Jangan sampai saudara kita tidak punya gairah, tidak lagi punya semangat, tidak punya kesungguhan kasih untuk baca firman. Ya, sekarang kita sudah masuk gereja kita dalam sebuah pemuritan baca firman jernih yang terbaru. Ya, mari Bapak Ibu yang belum terlibat, ambil bagian. Baca firman setiap hari. Katakan 2, 3, baca firman setiap, lebih keras, baca firman setiap hari. Baca firman menjadi gaya hidup buat kita. Saya percaya saudara, integritas kita akan keluar di situ, saudara. Karena firman itu adalah Kristus, dan Kristus punya integritas. Yang pertama dalam hal apa? Perkataan. Bagaimana Bapak Ibu perkataan kita hari-hari ini? Membangun atau menentukan? Kedua, integritas dalam apa? Keyakinan. Bagaimana keyakinan kita hari-hari ini? Apakah semakin teguh, semakin kokoh, atau semakin goyah? Kita melihat situasi kondisi yang tidak jelas. Yang ketiga, mari kita punya integritas dalam perbuatan. Biar perbuatan kita memuliakan Bapa di surga. Kita melihat saudara, ini bagian yang terakhir saudara. Markus 4, 21-22. Murid Kristus berintegritas. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pada murid-muridnya, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya taruh di atas kaki tian. Pelita itu ditaruh di atas supaya apa? Bisa menerangi sekelilingnya. Halo, setuju? Taruh pelita di bawah, siapa yang bisa lihat? Enggak bisa menerangi. Lampu ini di atas bisa menerangi, coba lampu taruh di bawah, enggak bisa saudara. Ya kan? Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Jadi saudara, integritas itu adalah sebuah hal yang pasti yang akan tersingkap. Asli tidaknya. Kemarin saya telepon teman saya mau janjian pergi ke rumah duka. Yang angkat istrinya. Saya panggil, halo Ci, apa kabar? Siapa nih? Cici galak amat. Ayo ngaku. Cici sombong ya, saya bilang. Dia bilang apa? Jangan ganggu gue ya, kutuk kupret. Saya kaget saudara. Kok gue dibilang kutuk kupret saudara? Ini siapa? Saya bilang Pendeta Bambang. Maaf Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta. Lihat saudara, biarpun dia bercanda, aslinya kelihatan saudara. Jangan sampai Bapak Ibu integritas kita kamuflase. Tidak yang sebenarnya. Bapak Ibu tahu bahwa lampu ini kalau dia masih dalam dus, ada artinya Bapak Ibu? Ada gunanya? Enggak ada. Lampu ini akan berfungsi, ada berguna ketika ditaruh di tempatnya. Dia bersinar, dia menerangi saudara. Bapak Ibu dengar dengan baik. Kekristenan kita sebagai orang Kristen, orang percaya dengan Tuhan, kalau kita tidak punya integritas, enggak ada artinya. Nothing, nonsense, omong kosong saudara. Mari Bapak Ibu kita punya integritas. Supaya apa? Integritas itu semakin hari benar-benar tersingkap. Amin. Semakin hari terbukti saudara. Lewat apa saudara? Lewat firman Allah yang kita baca setiap hari. Itulah integritas yang akan terbangun, yang membangun kehidupan kita.
Ayo pagi ini Bapak Ibu, sepanjang bulan Mei kita akan mendengar tentang murid Kristus yang berintegritas. Dalam hal apa? Pertama, perkataan. Katakan 2, 3, perkataan. Bagaimana perkataan kita hari-hari ini Bapak Ibu? Harus kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai perkataan kita tidak membangun. Saya percaya perkataan yang membangun, memberkati banyak orang. Orang yang tidak percaya pada Yesus bisa percaya kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, keyakinan kita. Mari Bapak Ibu kita semakin yakin, sekalipun doa kita belum dijawab, belum ada mujizat, belum ada pertolongan, saya nggak mau pusing saudara. Ada mujizat atau tidak, pertolongan tidak, saya datang kepada Tuhan, saya percaya. Yes, jawaban yang pasti buat kehidupan kita. Amin. Kita nggak cari berkat, tapi cari sumber berkat. Ini kebenaran yang kita perlu yakini. Yang ketiga, yang terakhir, mari punya integritas dalam perbuatan. Supaya apa? Bapa di surga dimuliakan. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari Bapak Ibu kita datang berdiri kepada Tuhan, kita mau berdoa dan bersyukur buat pagi hari ini. Pemusik boleh ke depan silakan. Yuk Bapak Ibu saya undang berdiri datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih.